Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'du. Bersama-sama bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma ala kulli madawa wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, rekan-rekan Majelis Tarbiyah Ratu Malam yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kembali kita bisa bersama bersua di malam hari ini dalam lanjutan agenda kajian kita berkaitan dengan fikih ibadah, dan masih dalam kitab salat. Kitab salat berkaitan dengan urusan salat, urusan yang paling utama tentu bagi kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan kebersamaan kita senantiasa dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan-kebaikan dibukakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta keberkahan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi baginda Rasul sudah mengisyaratkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meringankan langkahnya untuk thalabul ilmi, untuk berjalan di tempat di mana situ ada thalabul ilmi, kajian ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta para petinggi akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, pertemuan yang lalu sudah kita bahas berkaitan dengan hitungan rakaat salat. Ya, tentang hitungan rakaat salat sederhana, tapi ini dikaji oleh para ulama sebagai bagian dari pengetahuan, bagian dari pemahaman. Jangan-jangan ada yang ditanya, salat kamu berapa rakaat? Berapa rakaat ya? Baru hitung. Nah, itu ya, baru hitung. Hitung dulu. Nah, sederhana. Hitungan yang paling masyhur, yang paling umum di rakaat salat ini adalah 17 rakaat begitu. Itu yang lalu. 17 rakaat, dan itu selain hari Jumat. Kalau hari Jumat dipotong 2, 15 rakaat. Kalau dalam
Melaksanakannya dengan cara menjamak dan qashar, dengan salat perjalanan melewati batas kota, jaraknya kurang lebih 80 kilometer, dan betul-betul safar perjalanan, ya, ada tujuan ke tempat lain di luar kota tempat dia berada. Oh, safar namanya. Setidak-tidaknya safarnya adalah safar yang mubah, yang boleh. Contoh yang boleh apa? Jalan-jalan. Nah, itu kan boleh tuh. Hiking, nah itu termasuk mubah, rekreasi, study tour bagi siswi misalkan di sekolah. Tuh. Asal istilahnya sekarang OCT, outing class, sekolah di luar. Nah, gitu kan ya. Pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Bahasana itu nama ngerwek, healing. Gitu ya. Yang paling istimewa tentu perjalanan ibadah. Tadi ngobrol-ngobrol ada umroh gitu ya. Perjalanan ibadah. Nah, naik pesawat otomatis di perjalanan melaksanakan jamak qashar misalnya. Nah, kalau kita laksanakan jamak qashar maka akan berkurang lagi. Ada 4 sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, maka dikurang 6 menjadi 11 rakaat. Hitungan rakaat sholat kita hanya 11 rakaat. Itu di perjalanan. Kalau kita melaksanakannya jamak qashar. Zuhur dengan asar di jamak qashar, hilang 2. Maghrib dengan isya-isyanya di jamak qashar, hilang 2, tersisa 11 rakaat. Subuh tetap, maghrib tetap, kan begitu. Ini rakaat. Sholat adalah ibadah yang pertama akan dihisab pada hari kiamat. Oleh karena itu, bagi seorang muslim tidak ada kesempatan untuk meninggalkan sholat. Gak ada alasan seorang muslim meninggalkan sholat, gak ada. So, mau alasan apa? Sakit? Sakitnya apa? Gitu kan ditanya dulu. Oh, tidak bisa berdiri karena wajib berdiri kalau sholat fardu. Kalau tidak berdiri tidak sah sholatnya. Oh, kata Nabi boleh duduk. Duduk tidak sanggup boleh berbaring. Berbaring tidak sanggup tiduran. Sudah tiduran tidak sanggup tidur beneran. Sudah tidur beneran disolatin kan gitu. Oh, sallu qaiman, kan begitu kata Nabi. Sallu qaiman, silakan sholatlah berdiri. Ini khususan untuk sholat yang wajib terutama. Kan itu menjadi rukun, ya, rukun yang tidak boleh tinggalkan. Hilang rukun, hilang sholatnya tidak sah. Fa in lam yastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Fa in lam yastati, kalau tidak mampu juga fa'ala janbi, maka dengan berbaring. Karena sudah dibahas khusus tentang bentuk sholat sunat. Nah, beda dengan sholat sunat. Berdiri tetap secara umum adalah hukum sholat, tapi untuk sholat sunat ada beberapa ulama yang membolehkan, ya, secara sengaja melaksanakan sholat itu sambil duduk. Sengaja melaksanakan dulu. Sebagian ulama membolehkan. Sebagian lagi mengatakan tetap ini adalah rukun sholat. Kalau sanggup berdiri mah berdiri. Dan memang sesuai dengan ungkapan Nabi. Diingatkan kembali. Kata Nabi, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Siapa yang sholatnya berdiri maka dia itu lebih utama. Afdol itu khusus untuk sholat sunat. Kalau yang wajib tadi yang fardu batal tidak berdiri kalau sanggup. Ini untuk sholat sunat. Siapa yang sanggup berdiri, sholatnya berdiri, fahuwa afdol, lebih utama. Ya. Wa man shalla qa'idan, dan barang siapa sholatnya sengaja duduk. Duduk. Falahu nisfu ajri qaimin, maka baginya setengah dari pahala
orang yang salatnya berdiri. Wa man shalla ala janbi, dan barang siapa salatnya berbaring, falahu nisfu ajri qaidin, maka baginya setengah pahala dari orang yang duduk. Begitu untuk salat sunat, setengah pahalanya. Tinggal pilih mau pahala pol atau pahala setengah. Kalau makan 200 biasanya ada setengah ini nampak gitu ya, kebanyakan soalnya. Kalau pahala ingin setengah atau ingin full, nah tentu rata-rata biasanya ingin full. Kalau pahala mah setengah aja belum tentu benar doanya ya, belum tentu sempurna. Full tentu inginnya, maka tentu tetap kita mengambil yang paling utama. Tetap kita mengambil yang paling utama. Ingin yang lebih utama, kan sholat saja di masjid berjamaah karena ingin yang utama, di awal waktu karena ingin yang utama, kan begitu. Banyak hal-hal yang kita kerjakan karena ingin yang utama. Afdhalul amal, seutama-utama pekerjaan kita, amal kita, ibadah kita, sehingga pahalanya luar biasa. Nah itu mengingatkan kembali beberapa bagian yang sudah kita lewati. Nah hari ini kita akan kaji berkaitan dengan beberapa bagian yang mungkin ditinggalkan oleh seseorang yang melaksanakan sholat. Kata Pak Ulama, ada 3 bagian di dalam sholat yang kemungkinan tertinggal atau ditinggalkan oleh seseorang yang melaksanakan sholat. Mana yang 3 itu? Jadi tidak akan lepas dari 3 ini. Jadi kalau kita sholat, maka ada kemungkinan tertinggal 3 bagian ini. Ada kemungkinan, terutama kalau sholatnya tidak khusyuk, ya, sholatnya tidak khusyuk, tidak konsentrasi, malau. Seperti apa ciri khusyuk? Kata para ulama kan ciri khusyuk setidaknya ciri khusyuk sesuai dengan firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 2 ya. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka orang yang seperti ini yang khusyuk di dalam sholatnya termasuk kategori orang-orang mukmin yang beruntung. Qad aflahal. 3 sandaran utama dari khusyuan. Yang pertama adalah hudurul qalbi, hadirnya hati, tidak kemana-mana, hatinya ada. Tidak main-main, tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan setan. Itu ya, hatinya hadir. Yang kedua, khairul aqwal, bagusnya bacaannya bagus, benar, tertib, dipahami. Semakin dipahami, semakin bagus, semakin tertib, semakin diresapi, semakin dimaknai, semakin khusus sholatnya insyaallah. Yang ketiga, husnul af'al, baiknya gerakan-gerakan, tidak asal gerak. Dari takbiratul ihram sampai dengan salam ditata dengan baik, ya, ditata dengan baik. Takbirnya ditata, tidak asal mengangkat tangan, menyimpan tangan, ruku, sujud, ditata sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh baginda Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku melaksanakan salat. Sebenarnya kalian melihat aku melaksanakan salat, itu ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Jadi ditata dengan baik, tidak asal. Bacaannya ditata dengan baik, gerakan ditata dengan baik, hatinya dihadirkan. Itu adalah khusyuk. Nah, kalau tidak khusyuk, biasanya banyak yang lupa. Lupa bacaannya, lupa gerakannya, lupa rokaatnya. Boleh jadi 3 bagian yang ini juga lupa. Dan ini yang paling sering para ulama. Yang pertama, rukun sholat. Nah, ini yang pertama, rukun sholat atau bagian yang fardu di dalam sholat. Ini yang sering tertinggal atau ditinggal di dalam sholat.
Mana rukun itu? Nah, sudah terbahas sebelumnya ada 17 rukun sholat, begitu ya. Itu kalau sholatnya standar sempurna 17 rakaat, begitu itu 17 rukun sholat. Mulai dari takbiratul ihram, istilah niat, yang mampu sampai dengan salam. Kemungkinan tuh tertinggal rukun. Ya. Kemudian yang kedua, menurut para ulama, sunnah aba'ad. Sunnah aba'ad. Nah, tentu ini khusus kalangan Syafi'iyah terutama. Ya, ada sunnah aba'ad. Mana sunnah aba'ad itu? Yang pertama, tasyahud awal. Kedua, duduk dalam tasyahud awal. Jadi tasyahudnya, duduknya itu sudah. Berarti yang sudah bacaannya di tasyahud awal. Yang ketiga, kunut. Nah, ini kan bagi Syafi'iyah nih, bagi yang tidak mengakhirkan kunut, tentu hilang ini sunnah apa ini. Itu jadi masalah, meninggalkan sengaja pun tidak harus diganti, gitu kan ya, dengan sujud sahwi. Bagi yang Syafi'iyah yang menganjurkan kunut di rakaat terakhir sholat subuh, nah setelah i'tidal maka ini termasuk sunnah arba'ah. Kemudian berdiri tegaknya sejenak ketika kunut itu juga termasuk. Yang keempat. Yang kelima, sholawat pada tasyahud awal. Makanya terserahkan sunahkannya sampai mana? Sampai sholawat kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu minimal di situ. Sampai wa ala ali Muhammad, standarnya di situ. Sependek-pendek sholawat. Kalau tidak kan sholawatnya, nah itu tidak membatalkan sholat itu. Dan itu termasuk sunnah untuk tasyahud awal. Kemudian bersholawat untuk keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Kama shallaita ala wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Selanjutan dari sholawat yang pokok, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan bersolawat kepada Ali, hanya tidak bersolawat kepada Ali. Setelah itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah sah sholatnya secara umum para ulama, tapi kehilangan sunnah aba'ad. Kemudian yang ketiga yang tinggalkan adalah sunnah hayat. Ini sunnah itu terbagi dua ya di sini ya. Ada sunnah aba'ad, ada sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah sunnah umum. Sunnah yang tidak ada konsekuensinya, hanya kehilangan kebaikan, kehilangan fadilah, keutamaan saja, tapi tidak ada konsekuensi rusaknya ibadah, hilangnya ibadah, batalnya ibadah, dan tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan untuk menggantinya, tidak ada. Nah, itu hayat sunnah umum. Kita ulas dari yang pertama. Yang pertama adalah rukun. Apa yang pertama? Rukun. Rukun ada suatu bagian di dalam sholat, baik itu ucapan ataupun perbuatan gerakan. Aqwalun wa af'alun. Ini dia kata gini tentang definisi sholat ya. Kata Imam Ar-Rafi'i ya, definisi sholat kata Imam Ar-Rafi'i. Apa itu? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Perkataan, bacaan, dan perbuatan, gerakan-gerakan. Yang diawali takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang ke kanan ya. Kalau yang ke kiri sunnah. Itu definisi sholat. Nah, baik itu ucapan ataupun gerakan, ketika ditinggal maka batal sholatnya. Sebab rukun tidak boleh hilang. Tidak sengaja dan tidak ingat. Nah, kalau
Kalau tidak sengaja dan tidak ingat, maka rufi al-qalam alaih, diangkat hukum baginya. Tidak nyadar mah beres, tak usah salatnya. Ingat, kalau tidak menggantinya dengan sengaja maka batal. Ingat tapi sudah berpindah, maka dianjurkan untuk segera kembali. Kalau melewati 2 rukun, maka dia menambahkan di belakangnya, melanjutkan dan menambahkan di belakangnya, tambah 1 rakaat. Tapi kalau masih belum masuk rukun, contoh nih, salah satu rukun sholat misalnya, kalau Fatihah rasanya nggak ketinggalan sih ya. Misalnya ini sujud, baru sujud yang pertama, Allahu Akbar, Subhanallahil a'la, baca doa. Kebablasan, pas bangun langsung berdiri. Padahal baru sujud yang pertama. Ada kelewat berapa? 2. Duduk antara 2 sujud dan sujud. Ya. Sujudnya baru yang pertama, Allahu Akbar, dan rakaat pertama masih berdiri mau ke atas ke rakaat yang kedua, bukan tasyahud. Harusnya duduk dulu antara 2 sujud, kemudian sujud lagi baru berdiri. Sujud yang pertama udah langsung naik ke atas. Allah, kebablasan. Nah itu malah begitu tak? Itu akan ngobrolin sama ya. Mereka sujud ngobrol. Ini syarat yang mana? Tadi itu janjian dengan ini. Pas Allah, lupa langsung berdiri. Pas lagi berdirinya dan belum tegak, belum masuk ke rukun. Belum tegak, karena bertegak berdiri adalah rukun sholat. Sebagian ulama sampai dia berdiri tegak, belum memulai rukun berikutnya, belum sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, baru mau berdiri tegak, baru ingat, keren sekali yang gara-gara yang diajarkan jalan-jalan. Langsung kata berapa? Langsung sujud. Belum sujud masih tidak, langsung duduk. Kan tadi sudah sujud. Langsung duduk antara 2 sujud. Cepat balik lagi. Cepat balik lagi. Maka duduk, kemudian sujud yang kedua, baru berdiri lagi. Jadi kalau masih sempat untuk segera duduk, maka segera duduk. Salatnya tidak batal, sah, sempurna. Bagaimana kalau sudah melewati rukun? Sudah beres baca Fatihah, ya, sudah beres baca Fatihah. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai 1 kali sih. Rasanya duduk antara 2 sujud. Kemana tadi ngalirnya? Baru nyadar beres Fatihah dan udah masuk rukun yang kedua, berdiri baca Fatihah. Apalagi kalau sudah ruku, ingatnya udah ruku, Allahu Akbar. Dan itu perasaan sujudnya bersekali. Itu mah seharian itu di sholat sampai salam ingat tadi dia sujud. Udah kacau banget, udah malu sholat. Itu pasti konsentrasinya hilang. Bagaimana cara menghilangkan supaya tidak mudah menghilangkan pikiran, mengingat tadi sudah sujud yang pertama, duduk, sudah 2 apa belum, supaya hilang mudah. Kalau sudah melewati rukun, lepaskan, lanjut saja, nanti tambah 1 rakaat yang ini tidak, yang tadi tidak dihitung, rakaat yang tadi tidak dihitung, karena hilang saja. Selesaikan, tambah 1 rakaat. Begitu. Selesaikan, tambah 1 rakaat. Kemudian sujud sahwi. Sebagian ulama mengatakan daripada merusak dari awal sampai selesai, ingat itu aja. Pas ruku ingat sujud, udah sujud, duduk nih. Mikir itu aja, makin lupa karena mikir yang tadi. Rokat tadi lupa ke obat.
Rupanya nambah. Tadi ingatin ruku sujud. Sekarang saking ingat sujud jadi lupa rokaat keberapa ini. Kacau kan? Daripada kacau sudah. Daripada merusak keseluruhannya, batalkan. Ada unsur kebolehan membatalkan karena syak, karena keraguan itu. Dan yang tertinggal adalah rukun. Kalau yang sunnah tidak ada masalah misalnya. Karena yang tertinggal rukun, syak, daripada merusak dari awal sampai selesai. Mikirin itu terus, mikirin yang tertinggal, kemudian malah nambah, lupa gerakan, lupa rokaat, tambah madaratnya. Udah, batalin dulu. Mulai dari awal dan konsentrasi. Kalau dimulai, sama kasusnya berbulan, malah belum kene. Beres. Nggak beres. Yang paling masuk kita segera kembali. Ketika kita ingat segera kembali. Kalau masih punya kesempatan kembali ke bagian yang tertinggal, segera kembali. Itu untuk yang rukun. Ya, ditinggalnya rukun. Yang pertama. Jadi otomatis itu kalau tidak sengaja, jadi tanggung terusin, kemudian tidak ditambahkan. Ya. Bagian yang hilang tidak diganti, maka tidak sah sholatnya. Kalau salah, batal sholatnya. Ini yang kedua adalah sunnah al-ab'ad. Nah, penjelasannya nanti boleh kita ngobrol-ngobrol ya setelah di sesi yang kedua misalnya. Sunnah al-ab'ad itu sunnah yang jauh. Sunnah tapi nilai mendekati wajib. Bahkan rasanya kalau tinggalkan itu serasa meninggalkan sholat kayak gitu. Ya tadi diantaranya adalah tasyahud awal, rakaat yang kedua, kemudian tasyahud harusnya ini rakaat kedua langsung berdiri. Pas sudah berdiri baru ingat. Jika berdirinya belum sempurna, sama dengan kasus yang rukun tadi, segera duduk tasyahud, segera duduk tasyahud dan tidak usah sujud sahwi. Ya, kalau bisa langsung kembali dulu, tidak usah sujud sahwi. Karena ini sunnah. Tapi kalau sudah berdiri tegak, kemudian sudah masuk rukun berikutnya, para ulama tidak boleh kembali. Maka sebagian mengatakan haram kembalinya. Lanjutkan dan tidak usah dipikirin untuk tasyahud awal. Jadi sholat isya malam hari itu tanpa tasyahud 4 rakaat seperti sholat duha. Itu ya. Kalau sholat maghrib juga tanpa tasyahud langsung 3 rakaat. Nggak apa-apa, lanjut langsung aja nanti tasyahud akhir. Tapi syaratnya, catatannya adalah sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud karena lupa, karena ragu, karena ada kesalahan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Ada yang tertinggal dari sunnah al-ma'ad ketika kita melaksanakan sholat, maka kita sujud sahwi, sujud karena lupa. Sahwi kan lupa. Khusus ini sujud di dalam sholat. Di mana tempatnya? Sebelum salam, itu tempatnya paling utama. Jadi sebelum salam, fil alamin innaka hamidum majid. Dia doa setelah itu, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, beres lah itu. Allahu Akbar. Bagaimana sujudnya? Kasujud di sholat seperti sujud di dalam sholat. Artinya sujudnya 2 kali. Bedaannya dengan sujud syukur, sujud tilawah. Itu kan cuma sekali ya, cuma sekali. Allahu Akbar, udah baca doa, Allahu Akbar, udah selesai. Itu sujud syukur, sujud tilawah. Tapi kalau sujud sahwi, kasujud di sholat. Kata Nabi sebutnya sujudnya dalam sholat 2 kali. Allahu Akbar, baca doanya. Gimana doanya? Subhanaman la yanamu wa la yashu. Sama-sama. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhana, maha suci, man, zat, siapa? Dia Allah.
La yanamu, yang tidak pernah tertidur. Wala yasku, dan tidak pernah lupa. Kayak kita sedang menyadarkan diri kita, kita memang tempatnya salah dan lupa. Kan gitu ya, tempatnya salah dan lupa. Sebenarnya kabar kanjeng Nabi, an-nasu kulluhum khata'un, kullu bani Adam khata'un. Ada redaksi yang berbeda. Setiap Bani Adam, manusia semuanya pasti akan merasakan salah, mengalami suatu perilaku yang salah, akan melewati hal-hal yang salah, khata', kesalahan, akan melakukan kesalahan. Tapi ada di belakangnya, wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik yang bersalah. Memang manusia tempatnya sebaik-baik yang bersalah adalah yang segera kembali kepada Allah, bertobat. Awal dari tobat adalah keluarkan kalimat istighfar, astagfirullah. Itu awal dari tobat. Kembali kepada Allah, memohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Itu menyadarkan kita. Beres sujud yang pertama, duduk antara dua sujud. Nah, doanya biasa, Rabbi firli warhamni. Kemudian sujud lagi, baca lagi subhana man la yanamu wa la yasbu. Berapa balik? Ya, 1 balik juga cukup. Mau 3 kali boleh. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Beres sujud yang kedua, posisi langsung duduk tasyahud akhir. Namanya duduk tawarruk. Posisi duduk kan ada 2 ya. Ingat lagi, ada 2 posisi duduk di dalam sholat. Yang pertama duduk iftirash. Biasanya ini duduk tasyahud awal, duduk antara 2 sujud, duduk sebelum berdiri dari sujud. Nah, dari sujud yang kedua sebelum berdiri, nah ada iftirash. Setiap mau berdiri, dalam sebuah hadis katakan Rasulullah tidak pernah berdiri kecuali dia melaksanakan duduk iftirash setiap salat. Sebelum itu selalu duduk iftirash dan itu tidak pernah meninggalkannya Rasulullah. Iftirash, duduk istirahat. Yang kedua duduk tawarruk. Tawarruk itu adalah posisi duduk tasyahud akhir, di mana pantat nempel ke lantai, kemudian kaki ke kanan di antara tengah-tengah betis. Tawarruk. Posisi tawarruk langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yang ketiga namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu apa? Sunnah yang umum, yang tidak memiliki dampak kecuali kehilangan kebaikan saja. Pahala, tidak ada konsekuensi yang harus dilakukan, tidak harus mengulang, tidak harus mengganti, ditinggalkan sengaja, bahkan sekalipun tidak membatalkan sholat. Mana itu? Seperti baca surah. Nah, beres Fatihah baca surah, sengaja tidak baca surah, aman. Ya, tidak batal, tidak merusak sholat, tidak harus diulangi, tidak harus diganti, tidak harus dicari. Amin, amin, Allah. Tapi tetap baca. Kenapa? Ada keistimewaan kalau kita membaca. Tulis ada tambahan kebaikan di situ. Ya, jangan ditinggalkan. Tapi kalau sekali-kali keburu-buru meninggalkan saja pun tidak jadi masalah. Apalagi doa, kecuali doa tasyahud. Dan doa kunut, bagian mengharuskan kunut, kan dari masuk itu rukun doa tasyahud. Kalau kunut sunnah ada konsekuensinya, ganti dengan sujud sahwi kalau ditinggalkan. Doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, duduk antara 2 sujud, salam yang ke kiri, takbir intikal, Allahu Akbar setiap perpindahan, itu sunnah hayat. Tidak dibacakan, tidak dikerjakan, tidak jadi masalah. Sengaja tidak membatalkan.
membatalkan sholat. Tidak harus diganti, tidak harus sujud sahwi. Itu perbedaan antara sunnah abad dengan sunnah hayat. Jadi ada 3 ya, 3 bagian yang memungkinkan seorang yang melaksanakan sholat meninggalkannya karena mungkin tadi malawung, tidak khusyuk, tidak konsentrasi, lagi sibuk, banyak pikiran, stres, kerjaan lagi numpuk, dan sebagainya lah. Maka akhirnya tertinggallah 3 bagian ini. Yang pertama kemungkinan rukun, tertinggal rukun batal sholatnya. Kalau masih punya kesempatan untuk segera kembali. Kemudian yang kedua sunnah abad. Sengaja meninggalkannya silakan, tapi harus ganti dengan sujud sahwi. Kalau bisa kembali. Kemudian yang ketiga sunnah hayat. Ya, sengaja tidak sengaja ditinggalkan, tidak ada konsekuensi, tidak harus mengganti, tidak harus mengulang lagi, tidak harus melaksanakan sujud sahwi. Itu 3 bagian para ulama ini kemungkinan besar. Tinggal tanya kita kalau lagi sholat yang mana yang sering ketinggalan, gitu ya. Yang sering ketinggalan yang mana? Tapi kalau lagi buru-buru dan sebagainya, boleh nanti. Apakah termasuk yang merusak, membatalkan sholat karena itu bagian rukun atau sunnah abad yang seharusnya sujud sahwi? Walaupun sebagian ulama mengatakan itu tidak sujud sahwi juga tetap sah sholatnya karena masih kategori sunnah. Coba ada bagian yang hilang yang besar. Tidak ada bagian yang hilang yang besar tapi tidak sampai membatalkan sholat. Ada sunnah hayat mungkin. Hayat. Sebaik-baiknya 3-tiganya dijaga dengan baik. Ya, laksanakan dengan baik sehingga betul-betul sholat itu sholat yang tertata dengan baik. Sehingga mudah-mudahan sholat yang seperti inilah yang menghantarkan kita termasuk yang semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Sebab kata Nabi, man lam yanhahu sholatuhu anil fahsyai wal munkari lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang ketika dia sholat tapi sholatnya itu tidak menjadikan dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar, maka hakikatnya dia semakin jauh dari Allah. Sebab salah satu fungsi sholat, kalau benar sholatnya tertata dengan baik, khusyuk dikerjakannya, dawam dilaksanakannya, terjaga semua bagian di dalam sholatnya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu seharusnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wallahu a'lam bishawab. Dan nanti di sesi yang kedua, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.